Oke, jadi ternyata udah P21 juga ya akhirnya ya gitu, finally gitu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, ini pemerasan atau perjanjian lisan? Udah kan, udah P21 ya udah. Menurut gue P21 itu ya udah bagus, artinya nanti akan dibongkar pada saat persidangan. Kan memang itu yang Semoga diharapkan dari dibongkar di awal. sini nanti ya. Dan diharapkan semuanya datang hadir tepat waktu on Ya time. dong. Jangan lagi ada alasan ini ono, ini ono, ini ono, ini ono. Udah kan, udah P21 ya udah. Menurut gue P21 itu ya udah bagus, artinya nanti akan dibongkar pada saat persidangan. Itu tuh headline-nya ya. Berarti nanti akan dibongkar pada saat persidangan. Itu yang sebenarnya kita tunggu-tunggu dari awal gitu ya. Cuma ya memang diulur-ulur kesannya ya. Ini kesannya kayak wah, sampai jengah banget sih gitu ngikutinnya gitu. Tapi ketika itu juga yang bikin semangat dari PH NM sendiri adalah memang tidak juga terbuktinya atau terkumpulnya gitu ya beberapa bukti ketika itu yang akhirnya ditambah masa penahanan dari kliennya yaitu NM itu membuat Bang Fahmi itu sempat optimis bahwa memang klien itu akan bebas ya gitu karena memang ya nggak kebukti dan ternyata P21 pun disampaikan atau menjadi P21 setelah di akhir-akhir masa penahanan dari NM gitu ya 90 hari pas 120 hari itu. Ya, kita lanjut di tanggapannya advokat Gatot satu ini. Jadi kita misalnya sudah P21, ya sudah dinyatakan P21, jadi berkas dinyatakan lengkap dan akan segera disidang sehingga nanti berkas dan ini kita misalnya akan diserahkan ke kejaksaan. Dan segera diserahkan ke kejaksaan, jadi penahanan nanti penanggung jawabnya di kejaksaan dan akan segera disidang. Kalau hubungan dengan gugatan perdata, sekali lagi saya jelaskan bahwa ini kamarnya beda-beda, ya. Tinggal nanti ini kuasa hukum kita misalnya nih bisa membuktikan Berat sini Bang Fahmi. kalau memang ini bukan peristiwa pidana, melainkan peristiwa perdata, ya kuasa hukum Nikita Mirzani harus membuktikan bahwa transaksi itu adalah transaksi endorsement, bukan pemeras. Nah, itu yang harus dibuktikan nanti di persidangan ya. Kita tunggu jadwal sidangnya. Oke. Bentar lagi. Sedikit salfok sama komentar netizen satu ini. Pemerasan yang direncanakan oleh yang diperas katanya gitu. Tujuannya hanya untuk menjebak kami orang bodoh melihatnya seperti itu katanya gitu. Oke. Jadi gini ya. Jadi kan karena sudah P21 jadi otomatis penahanan NM itu memang resmi gitu ya, sudah dilimpahkan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh kejaksaan seperti yang disampaikan oleh salah satu advokat tadi itu ya. Dan berikut ini adalah tanggapan dari Koko Denis. Kasus Nikita Mirzani akhirnya hari ini P21 juga ya. Sebenarnya kemarin pada heboh katanya kasus Nikita Mirzani kalau nggak P21 akan segera dibebaskan. Tapi jujur ya, dari berbagai macam kasus itu jarang banget loh yang ibaratnya tuh nggak nyampe P21 gitu loh. Biasa kalau misalnya berkas itu emang ditahan-tahan itu loh, diulur-ulur kalau buktinya belum lengkap dan mungkin ada permasalahan internal ya kan, diundur-undur sampai batas waktu terakhir. Kalau nggak salah 90 hari ya atau 120 hari sih. Kalau kriminal 90 hari, narkoba 120 hari sih ingat gua. Biasanya kalau Ya, kasus kisaran yang segitu gede ya. ataupun orang-orang yang gede emang dimentokin sampai akhir begini karena kan pasti ya gitulah ya kan. Tapi jarang banget gue temuin kasus yang ibaratnya kagak jadi P21, maksudnya kagak P21 abis itu dibebaskan karena waktunya sudah habis gitu loh. Ya jadi menurut gue ya gimana ya, gue dari awal feeling gue sih ya emang tetap lanjut gitu loh. Tapi Nikita Mirzani masih punya satu kesempatan lagi, yaitu berdebat lah di depan hakim nanti pas persidangan. Kayak kasus dia yang kemarin kan akhirnya dibebaskan pada saat persidangan gitu loh. Jadi tetap harus mengikuti persidangan-persidangan yang ada. Tapi kalau misalnya nanti ada perdebatan di persidangan lah, itulah waktunya berdebat gitu. Bakal seru sih Jadi pasti nanti. hakim memutuskan
dia bersalah atau tidak bersalah. Kalau dia tidak bersalah, yang akan dibebaskan. Jadi biarkan nanti kita lihat sidangnya seperti apa, dan biarkan hakim yang menentukan Nikita Mirzani bersalah atau tidak, bisa bebas atau tidak. Jadi ada beberapa tahapan ya sejauh ini yang memang kita menunggunya itu atau melihatnya, atau yang mungkin udah nyimak kasus ini dari awal emang berlarut-larut dan lama sekali gitu. Jadi ada beberapa tahapan memang. Yang pertama adalah penyidik itu menyerahkan ya tersangka dan barang bukti itu ke pihak kejaksaan. Itu yang pertama ya. Namun kemarin-kemarin itu memang kurangnya bukti, itu membuat P21 itu tertunda hingga beberapa waktu lalu gitu ya. Nah yang kedua, kata itu kejaksaan melalui penuntut umum itu akan menyusun surat dakwaan ya, itu berdasarkan BAP penyidik sejauh ini gitu, seperti apa ya perkembangan kasusnya gitu. Nah setelah itu dilimpahkan perkaranya ke pengadilan gitu ya, itu tentunya akan ke proses persidangan. Tapi sebelum itu juga ada tahap ketiga nih. Jadi setelah pengadilan itu menerima pelimpahan perkara ya gitu, pengadilan akan mengeluarkan surat penetapan untuk penunjukan majelis hakim ya. Nanti selanjutnya seperti apa. Dan penetapan itu juga menjadi salah satu penetapan yang nantinya itu bakal ada jadwal sidang kelanjutan dari Nikita Mirzani itu kapan, bagaimana, dan seperti apa agendanya kayak gitu. Ya memang panjang sekali prosesnya gitu ya. Tapi jelas yang sekarang yang harus kita syukuri ya sudah P21 kemarin ketika NM dan juga Mail itu akhirnya dipindah ya dari tahanan, itu juga terlihat ya dia tough aja gitu si NM gitu, dan ya udahlah, bahkan ada salah satu video nanti aku akan kasih lihat ke kalian bahwa ya itu cetek aja katanya gitu. Tanggapan untuk DRG guys. Ya kita mulai di momen ini dulu nih ya, dimana awak media itu menunggu ya dengan sabar kedatangan atau kemunculan dari NM dan juga Mail ketika itu ya 4 hari yang lalu. Jadi detik-detik Nikita Mirzani dikejari ya, begitu fenomenal, wartawan ramai sekali katanya di captionnya. NM wanita hebat dan kuat, artis mehong suaranya dan kejujurannya. Gue selalu mendoakan agar badai masalah Nikita cepat berlalu katanya gitu. Kemudian berikutnya adalah tanggapan dari Nikita Mirzani ketika dimintai tanggapannya soal DRG seperti aku janjikan tadi. Cetek doang gitu katanya gitu. Mbak, ada pesan yang mau disampaikan buat Dokter Reja kan Iki? Ya Allah cantik banget. Ya, nanti aja, nanti kita ketemu di persidangan. Oh cetak doang itu katanya gitu. Mbak, ada pesan yang mau disampaikan buat Sesantai Dokter itu. Reja kan Iki? Ya Allah cantik banget. Ya, nanti aja, nanti kita. Bahkan juga ada video AI tentunya ya. Di sini memperlihatkan dua foto yang saling berpelukan antara Nikita Mirzani dan juga Mail nih. Haru nih guys. Teman mungkin baik, namun tak semua bisa menjadi terbaik. Teman terbaik adalah dia yang menggunakan telinganya untuk mendengarkan curahan hati, memberikan pundaknya sempat bersandar di kalam. Ya, oke. Namun tak semua bisa menjadi terbaik. Ya, menyentuh ya. Adalah dia yang Dua sahabat ini memang harus menghadapi masalah dalam hidupnya ya. Ya badainya emang lagi kencang-kencangnya, jadi mereka memang harus lebih ekstra kuat ya untuk menghadapi badai ini, karena badai ini juga pasti bakal berlalu gitu. Ya, seperti itu. Kemudian di updatean terakhir mungkin kita akan dengerin salah satu tanggapan dari pengacara berikut ini. Niki Bull bebas mimpi. Jadi teman-teman, walaupun Nikita itu sudah P21 tanggal 28 Mei kemarin, itu bukan menjadi dasar bahwasanya Nikita tidak bisa bebas. Kayak gitu. Di persidangan itu nanti akan dibuktikan terkait pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Ya sebenarnya itu ini baru awal Persidangan aja itu gitu. bukan berita buruk. P21 itu bukan berita buruk. Ya emang pasti masih ditahan,
Tapi kalaupun misalnya nanti dia akan jalani anggaplah 1 tahun atau 2 tahun, dari jumlah yang pernah dia jalani selama dia ditahan di kepolisian dan lain-lain, itu akan dipotong juga. Ya. Tapi kalau misalnya terbukti nanti Nikita bisa bebas, itu kalian lihat juga. Jadi kan masih banyak kesempatan di kepolisian, habis itu ada di pengadilan. Jadi jangan kalian berpikir bahwasanya oh tidak, Bukan akhir dari segalanya. satu Nikita sudah pasti. Oh tidak, Nikita masih punya bahan untuk bisa melakukan pembelaan. Thank you. Niki masih ada hak yaitu atas perlindungan undang-undang ya, gitu. Jadi masih ada pembelaan yang harus ia buktikan tentunya nanti di pengadilan gitu. Dan itu adalah momen yang paling kita tunggu-tunggu. Sebenarnya duduk permasalahan seperti apa sih? Kenapa si yang katanya abu-abu ini bisa sampai rela menggelontorkan uang segitu banyaknya? Itu aja sih pertanyaannya. Untuk apa tuh gitu? Kemudian dugaannya bahwa uangnya sudah ditarik lah gitu ya. Ya, sejauh ini ya banyak lah gitu kejanggalan-kejanggalan yang sering kita dengar gitu ya. Dan aku buat update ini kan nggak sekali 2 kali gitu, sering banget gitu. Dan ada beberapa poin-poin yang bikin kita terkaget-kaget kenapa begitu cepat. Giliran P21 kenapa begitu lama? Giliran di akhir-akhir masa kebebasan dari NM yaitu tidak juga P21, tiba-tiba P21 aja di akhir-akhir masa-masa hukumannya ketika itu yang harusnya terhitung 90 hari ya kalau nggak salah gitu. Tuh lihat, dia tetap cantik sih di dalam sana ya gitu. Ini kita bisa bakal beri kejutan di sidang Fahmi Bahmid. Kita buka saja katanya gitu. Tuh, makin gak sabar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.